Selamat berjumpa kembali, terutama untuk para rekan dari kalangan guru, kemudian juga ada siswa, terutama siswa-siswa yang ada pembelajaran tentang ekonomi. Tak ketinggalan pula unsur dari akademis, yaitu ada para dosen maupun mahasiswa, dan juga tidak lupa para pelaku usaha dari dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang amat menarik dalam rangkaian proses ekonomi, di mana kita akan membahas tentang biaya produksi. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang biaya produksi itu sendiri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu biaya produksi. Dari beberapa sumber dapat diambil sebuah simpulan bahwa biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang mesti dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau entitas bisnis untuk menghasilkan produk, baik itu barang ataupun jasa, yang mana biaya ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan dari awal sampai barang tersebut siap untuk dijual sampai ke tangan konsumen. Nah, dari definisi tentang biaya produksi tersebut, kita pahami bersama bahwa betapa pentingnya biaya produksi itu dalam rangkaian produksi dari sebuah produk. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengenalkan apa yang namanya unsur-unsur biaya produksi. Tentang unsur-unsur biaya produksi itu, yang pertama itu adalah adanya unsur bahan baku langsung, di mana bahan baku langsung ini merupakan bahan yang menjadi bagian dari barang hasil produksi, dan biaya bahan baku ini merupakan harga pokok bahan yang diolah atau diproses dalam mekanisme proses produksi. Kemudian yang kedua, unsur biaya produksi selain bahan baku langsung adalah tenaga kerja langsung, di mana dalam unsur tenaga kerja langsung ini adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sesuai dengan fungsinya, di mana karyawan tersebut ditempatkan pada perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagai contoh adalah di perusahaan ada bagian umum, kemudian ada bagian produksi, ada pula bagian administrasi, dan tak ketinggalan yang tidak kalah pentingnya adalah bagian pemasaran. Kemudian selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, unsur berikutnya dari biaya produksi adalah biaya tidak langsung, yang mana ini merupakan biaya gabungan untuk semua satuan output yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, itu tadi merupakan 3 unsur dari biaya produksi. Kemudian kita juga akan mengenal berbagai jenis biaya produksi, di mana ini cukup banyak jenisnya. Kita akan bahas secara singkat satu per satu. Adapun jenis biaya produksi yang pertama
itu adalah biaya tetap, di mana biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap, di mana besarannya itu tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah produksi pada tingkat tertentu. Oleh karenanya, baik itu jumlah produksinya naik maupun turun, maka besarnya biaya tetap harus tetap dianggarkan dan merupakan sebuah pengeluaran. Kemudian jenis yang kedua dari biaya produksi itu adalah biaya variabel, di mana biaya ini merupakan biaya yang besarannya itu bisa berubah-ubah tergantung kepada volume kegiatan produksi itu sendiri. Jika kegiatan produksi meningkat, maka dengan sendirinya biaya variabel ini pun tentu juga akan ikut meningkat. Contoh sederhananya dalam hal biaya variabel adalah bahan baku dan periklanan, di mana kalau bahan baku itu naik, maka dengan sendirinya proses produksinya pun akan cenderung mengalami kenaikan. Tentu ini merupakan suatu kewajaran. Kemudian jenis yang ketiga dari biaya produksi itu adalah biaya semi variabel, di mana biaya ini merupakan pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap, namun itu tetap harus diperhitungkan dengan variabel di dalamnya. Biaya ini besarnya tidak selalu sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Sebagai contoh sederhana dari biaya semi variabel itu adalah adanya tagihan biaya listrik, kemudian munculnya biaya telepon, kemudian juga munculnya tagihan biaya air. Kemudian biaya produksi yang keempat itu adalah biaya langsung, di mana biaya ini merupakan biaya yang mesti dikeluarkan saat ada kebutuhan wajib yang mana harus dipenuhi pada saat itu juga. Biaya ini berkaitan langsung dengan kegiatan memproduksi satuan output. Contoh dalam biaya langsung ini adalah biaya bahan baku, kemudian juga ada biaya tenaga kerja. Jenis kelima dari biaya produksi itu adalah biaya tidak langsung, yang mana biaya ini merupakan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dikarenakan ada kaitannya dengan proses produksi sebuah produk secara keseluruhan, bukan tiap satuan output. Sebagai contohnya dalam hal biaya tidak langsung ini adalah biaya sewa kendaraan, kemudian juga ada biaya asuransi dan sebagainya. Jenis yang keenam dari biaya produksi itu adalah biaya investasi. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai modal awal yang harus dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha. Contoh dari biaya investasi ini adalah pembelian berbagai peralatan permesinan yang digunakan untuk memproses barang menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi.
Kemudian yang termasuk biaya investasi ini juga diantaranya adalah biaya pengadaan lahan untuk proses produksi itu sendiri. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu biaya operasional, di mana biaya operasional ini merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses operasi atau proses produksi sebuah produk berlangsung. Contoh dari biaya operasional adalah gaji yang harus dikeluarkan untuk tenaga atau pegawai bagian operator. Kemudian jenis yang kedelapan yaitu biaya perawatan, yang mana biaya perawatan ini merupakan biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk membuat semua alat bekerja dengan optimal, di mana bukan tidak mungkin seiring dengan bertambahnya waktu ada beberapa part, ada beberapa bagian dari peralatan itu mengalami penurunan keberfungsian atau bahkan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karenanya itu diperlukan biaya perawatan khusus yang nantinya akan dimasukkan dalam biaya perawatan agar proses produksi dapat tetap berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh manajemen, terutama manajemen bagian produksi. Contoh dari biaya perawatan ini adalah perawatan peralatan itu sendiri, kemudian juga ada perawatan kendaraan operasional, juga ada perawatan gedung. Kemudian jenis ke-9 dari biaya produksi itu kita mengenal adanya biaya total, yang mana biaya total ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi output dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini biaya total memiliki sifat menyeluruh, meliputi biaya tetap itu sendiri, biaya semi variabel, dan biaya variabel. Sebagai contoh dalam hal biaya total adalah biaya administrasi, kemudian juga ada biaya produksi bahan baku, kemudian juga ada biaya pemasaran. Kita lanjut jenis ke-10 dari biaya produksi yaitu biaya bahan baku, yang mana biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan yang mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Sebagai contoh dari biaya bahan baku itu adalah kayu, terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang permebelan. Kemudian ada bahan baku berupa tembakau bagi perusahaan berjenis perusahaan rokok. Kemudian jenis yang ke-11 yaitu biaya tenaga produksi, yang mana biaya tenaga produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau dihubungkan dengan barang jadi. Sebagai contohnya dalam biaya tenaga produksi ini adalah ada tukang yang bertugas melinting rokok pada perusahaan rokok. Kemudian untuk perusahaan permebelan itu ada yang namanya tukang kayu dan sebagainya. Untuk jenis ke-12 itu ada biaya overhead, di mana biaya overhead ini merupakan biaya pabrik
yang harus dikeluarkan selain untuk pengeluaran berupa bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh dari biaya overhead ini adalah tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya pegawai yang harus dibayar karena tugasnya melakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian juga ada biaya telepon, biaya air, tagihan listrik, ada juga bahan pembantu, misalnya untuk perlengkapan pabrik. Nah, itu tadi adalah berbagai jenis biaya produksi yang cukup banyak jenisnya dan kita telah bahas sedikit tadi. Terus muncul pertanyaan, bagaimana untuk menghitung biaya produksi itu? Nah, untuk menghitung biaya produksi ini ada formula yang bisa digunakan oleh rekan-rekan, yang mana formula ini telah biasa dipakai di kalangan industri, di mana kita dapat menghitung biaya produksi itu dengan cara menjumlahkan biaya material langsung dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan lagi dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja tidak langsung dan juga ditambahkan dengan biaya overhead pabrik. Itu tadi merupakan formula dari biaya produksi. Nah, tentu dalam menghitung biaya produksi itu kita perlu menghitung dengan cermat, mengingat semua pengeluaran dari perusahaan meskipun besarnya hanya Rp1 perlu dikalkulasikan secara akurat agar perusahaan memiliki gambaran yang utuh tentang bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut secara keseluruhan. Nah, untuk menghitung biaya produksi ini tentu diperlukan data-data yang sifatnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengedepankan asas-asas transparansi. Nah, dalam biaya produksi ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Kita perlu juga mengenal apa itu berbagai faktor dimaksud. Yang pertama, faktor yang bisa mempengaruhi dari biaya produksi adalah permintaan. Semakin besar permintaan dari konsumen, tentu akan merangsang perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya dalam rangka memenuhi kebutuhan dari konsumen. Oleh karenanya, dengan sendirinya maka biaya produksi pun akan meningkat. Kemudian faktor yang kedua adalah teknologi, di mana teknologi ini juga memiliki peran yang amat vital dalam menciptakan sebuah struktur biaya yang menuju ke arah efisien maupun efektif. Di mana dengan teknologi yang semakin maju, maka kegiatan operasi dari sebuah perusahaan akan dapat dihitung secara lebih presisi. Mengingat dengan teknologi yang semakin maju, tingkat produktivitas sebuah industri akan meningkat pula. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah nilai tukar mata uang, di mana ini penting sekali bagi pengusaha, terutama pengusaha menengah dan besar, yang dalam hal peralatan atau perkakas untuk memproduksi produknya itu masih cukup banyak peralatan yang memang harus didatangkan dari luar negeri. Tentu ini akan berpengaruh jika nilai mata uang rupiah mengalami perubahan terhadap mata uang asing, terutama mata uang yang digunakan oleh para pengusaha untuk mendatangkan berbagai peralatan produksi dari luar negeri tersebut. Kemudian faktor yang keempat itu adalah pajak. Ini juga sangat mempengaruhi, di mana biaya produksi semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap sebuah unit produksi,
maka tentunya biaya produksi pun akan semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya yang juga mempengaruhi dari biaya produksi adalah suku bunga. Kita tentu paham bahwa pengusaha kita dan dimanapun itu berada, rata-rata memanfaatkan jasa dunia pembiayaan, terutama dari perbankan dalam menjalankan kegiatan operasinya, sehingga para pengusaha pun harus menanggung beban yang namanya itu adalah angsuran untuk membayar pinjaman demi beroperasinya sebuah unit usaha. Oleh karenanya semakin tinggi suku bunga, maka dengan sendirinya biaya produksinya pun juga akan turut naik. Kemudian yang berpengaruh berikutnya adalah biaya material. Ini tentu sangat wajar. Kalau kita membeli bahan baku atau materialnya itu mengalami kenaikan harga secara otomatis, maka yang namanya biaya produksi tentu juga akan mengalami peningkatan. Dan berikutnya adalah juga jumlah modal, ini juga sangat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir itu adalah jumlah barang yang akan diproduksi. Ini juga akan berpengaruh terhadap besaran biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Demikian penjelasan singkat kita tentang biaya produksi, di mana kita menjadi sedikit lebih paham bahwa biaya produksi merupakan salah satu unsur yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikeluarkan oleh mereka yang memiliki status sebagai pemilik usaha, baik itu yang dalam skala mikro, baik yang dalam skala kecil, skala menengah, maupun apalagi yang skala besar. Namun dengan perhitungan yang akurat, perusahaan akan dapat merencanakan sekaligus memprediksi kira-kira bagaimana kondisi perusahaan di periode-periode berikutnya. Demikian pembahasan singkat kita tentang biaya produksi. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain waktu kita akan kembali membuka dan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya lagi. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini untuk tombol Anda diklik untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.